Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahwada Sudak dari kelas C jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN dengan NIM 22142272. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar ilmu politik bab 5, yaitu komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Di mana di bab 5 ini ada 6 poin. Yang pertama, ajaran Karl Marx. Kedua, perkembangan Marxisme di Uni Soviet. Ketiga, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Keempat, demokrasi. Kelima, demokrasi nasional. Dan terakhir, kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Oke, lanjut. Poin pertama yaitu ajaran Karl Marx, di mana pada permulaan abad ke-19 keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Lanjut pada Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Dari Jerman juga banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sandi-sandinya. Oke, lanjut. Sekian banyak teori yang telah timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi tidak dapat disangka bahwa sebagai ideologi gagasan-gagasannya sampai mana ini masih banyak pengaruhnya dan di dunia barat malahan mengalami perkembangan baru dengan nama kiri baru atau New Life. Lanjut, pada Hegel, seorang guru besar filsafat pada Universitas Berlin, adalah tokoh dari mazhab yang dinamakan idealisme. Ia menganalisis bagaimana pancaindera manusia yang terbatas kemampuannya berusaha untuk menangkap kebenaran atau truth. Ia berpendapat bahwa apa yang dianggap oleh manusia sebagai kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu. Lanjut, dalam penjelasan proses dialektik, Hegel mengatakan bahwa proses ini dilandasi oleh dua gagasan. Pertama, gagasan bahwa semua berkembang dan terus-menerus berubah. Kedua, gagasan bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain. Misalnya, satu konsep A yang dianggap sebagai kebenaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang benar dan akan tetapi juga unsur-unsur yang tidak benar. Oke, lanjut di sini pada poin kedua menjelaskan mengenai perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet, yaitu Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktorat proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindasan seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi keras. Di akhir tahun 1880-an, Republik yang menjadi negara bagian Uni Soviet satu persatu mulai menyatakan sebagai negara yang berdaulat. Justifikasinya adalah pasal 72 dari Konstitusi Uni Soviet yang menyatakan negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri.
Pada tahun 1990, suatu undang-undang sebagai turunan dari konstitusi berhasil disahkan yang isinya mengesahkan jalan untuk memisahkan diri bagian satu negara. Bagian undang-undang ini tak perlu menjadi cikal bakal dari lepasnya 2/3 negara bagian Uni Soviet lewat referendum. Lanjut, di sini ada poin ketiga, di mana pandangan mengenai negara demokrasi. Yang kita ketahui adalah golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya. Berpendapat negatif terhadap negara-negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan memunculkan masyarakat komunis, kata Marx dan Engels. Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain. Adapun di sini, Elan mendukung sepenuhnya dua gagasan Marx itu. Malahan dia anggap bahwa diktator proletariat yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis merupakan negara. Dalam arti kata itu pula dikatakan bahwa diktator proletariat merupakan organisasi populer dari orang-orang yang ditindas sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas. Lanjut di sini pada poin keempat, yaitu di mana demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletari. Bentuk khusus ini tumbuh dengan berkembang di negara-negara Eropa Timur. Adapun demokrasi rakyat yang lahir di Eropa Timur ini mencapai status resmi di masing-masing negara pada waktu yang berlainan. Di Cekoslovakia dicapai pada tahun 1948, Hungaria pada tahun 1949, di Polandia dan Rumania pada tahun 1952. Oke, lanjut dengan poin kelima, yaitu demokrasi nasional, di mana pada akhir tahun 1950-an kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Harapan kaum komunis bahwa di negara-negara jajahan perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan Bourgeois Democratic Revolution akan meluas menjadi revolusi proletar ternyata hampa belaka, sekalipun komunisme sebagai ideologi mengalami kemajuan. Lanjut, yaitu dengan terakhir poin ke-6, yaitu kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis, di mana kecemasan terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditunjukkan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya merabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.